Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davin Hansowinata dengan NPM 1923250057 dari Prodi Teknik Informatika. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan syaraf tiruan. Langsung saja kita ke pempraktekannya. Pertama, kita yang perlu untuk dalam pempraktekan ini adalah gambar. Nah, di sini kita bebas menentukan gambarnya. Boleh gambar buah-buahan ataupun gambar hewan. Di sini saya menggunakan gambar semangka. Nah, setiap gambar yang kita simpan itu harus berbeda, jangan persis sama. Jadi, saya di sini sudah menyimpan beberapa foto. Nah, di sini ada leci 1, leci 2, leci uji 1, leci uji 2, semangka 1, semangka 2, semangka uji 1, semangka uji 2, sirsak 1, sirsak 2, sirsak uji 1, dan sirsak uji 2. Nah, di sini gambarnya berbeda semua. Dan kita bebas menentukan mau seperti apa gambar yang nanti akan kita gunakan. Lalu setelah itu saya akan membuka MATLAB-nya. Nah, di sini MATLAB-nya saya sudah pindahkan semua gambarnya. Cara memindahkannya itu sebenarnya mudah. Kita cukup ngeblok semua ini dan tinggal kita drag ke sini. Gambarnya akan langsung terpindah. Lalu setelah ini saya akan langsung memulai proses pengkodingannya. Jadi, jika kita coding, itu adalah gambar sama dengan imread leci 1, nama file kita, .jpg, tutup, seperti ini. Lalu, sum i sama dengan sum, dalam kurung sum, buka gambar, tutup. Seperti ini. S sama dengan size-nya. Gambar. Nah, rata-ratanya dengan zoom in dari sendiri ya. Terus S1 dikali nah, seperti ini. Lalu kita membuat codingan dengan rata-rata R-nya, kita membuat RGB-nya ya. Jadi rata-rata itu 1. Terus rata-rata J sama dengan rata I itu 2. Seperti ini. Lalu rata-rata B, blue-nya itu sama dengan rata-rata I 3. Nah, jadi ini sudah selesai kita membuatnya. Jadi ada rata-rata RGB-nya. Lalu setelah ini kita cukup dengan mengenterkannya saja untuk menjalankannya. Tunggu. Nah, sudah muncul ya di workspace ya. Nah, setelah ini kita harus membuat mengenai datanya. Kita membuat tabel dari data ini, yaitu tabel latih namanya. Jadi kita akan membuat tabel latih, namanya itu adalah data latih. Data latih. Nah, untuk indeksnya, yang pertama ini adalah baris. Berarti baris ke-1, kolom pertama itu sama dengan rata-rata R. Seperti ini. Lalu, nah, sudah muncul kan? Terus, data latih, ya, 2, berarti artinya baris kedua, kolom pertama itu sama dengan rata-rata Y. Nah, lalu yang kolom ketiga itu, baris ketiga maksudnya, itu data latih, itu sama dengan 3,1. Itu berarti rata-rata B. Enter, RGB ya, B. Nah, sudah muncul. Untuk pengecekannya kita buka saja di sini. Di data latihnya. Nah, sudah ada ya di kolom pertama. Kita lanjutkan itu sampai ke sirsak 2. Untuk yang leci uji, semangka uji, sama sirsak uji itu tidak nanti ya kita masukkan. Kita masukkan dulu yang tidak ada kata ujinya. Berarti di sini saya hilangkan dulu. Nah, untuk membersihkan prompt ini tadi kita cukup menggunakan perintah CLCR-nya clear command window. Kita enter, dia langsung bersih, tinggal kita masukkan ke yang data berikutnya. Ini saya sudah mengcopy codingan yang tadi dan akan saya langsung pindah. Nah, ini ya. Jadi tadi saya sudah
Nah, jadi tadi saya sudah mengcopy codingan yang tadi dan langsung saja kita pindahkan. Ini kita ganti dengan nama leci2. Jangan lupa, karena ini kan kolomnya yang pertama. Sekarang kan kita maunya yang kolom kedua. Jadi ganti saja yang ini dengan 2. Seperti ini. Tinggal kita enter. Nah, berikutnya juga. Ini juga leci kedua ya. Kita gantikan dengan semangka kedua. Sebelumnya kita cek dulu. Nah, ada ya. Jadi kita gantikan lagi dengan semangka 1. Semangka 1. Sama barisnya itu berarti baris ketiga. Nah, seperti ini kita enter kan. Lalu kita bersihkan lagi. Kita masukkan semangka kedua. Jadi ini keempat ya kolomnya. Kolom keempat kita enterkan. Lalu kita bersihkan lagi. Kita masukkan lagi sirsak 1. Sirsak 1. Berarti kolom ke-5. Nah, seperti ini. Kita bersihkan lagi. Kita masukkan yang terakhir itu adalah sirsak 2. Berarti ini kolom ke-6. Nah, kita masukkan, kita enter. Baik. Setelah itu kita cek lagi di tabel data latihnya. Sudah sampai 6 tabel ya, artinya ini sudah sampai sirsak yang kedua ya, yang 6 ini, tabel yang kolom yang ke-6 ini. Nah, setelah itu kita akan membangun tabel satu lagi. Itu nama tabelnya itu adalah target. Nah, tabel target ini dimaksudkan untuk agar nilai output RGB-nya ini sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi jika kita buka tadi tabel data latih dan kita samakan dengan yang ini, agar misalnya nih kolom yang pertama nilai RGB-nya kita masukkan ke R, kita masukkan ke J, kita masukkan ke B, lalu diproses di sini. Kita gunakan formula fungsi aktivasinya, lalu akan menghasilkan output 100 ya. Jadi melalui prosesan ini, lalu melewati sinapsis ini yang terdapat nilai-nilai, akan menghasilkan output 100. Itu untuk yang kolom pertama dan juga kolom kedua, karena sama-sama gambarnya itu adalah leci. Lalu untuk kolom ketiga dan keempat, karena namanya adalah semangka, maka nilai outputnya ini adalah 0, 1, 0. Lalu untuk kolom yang kelima dan keenam, ini adalah gambarnya sirsak, maka outputnya itu adalah 0, 0, 1. Jadi per gambar ini memiliki output yang berbeda. Seperti itu. Jadi langsung saja kita isi tabel targetnya. Di sini saya akan buka tabel targetnya. Nah, berarti seperti yang tadi saya katakan, output untuk kolom pertama itu adalah 1, 0, 1, ini 0, dan ini 0. Nah, sama juga dengan yang kedua. Untuk yang kolom kedua kita cukup ketikkan 1 saja. Lalu kita pindahkan ke kolom ketiga, langsung terisi. Ya. Nah, kolom ketiga ini adalah semangka, berarti kita isikan satunya itu di baris kedua. Begitu juga dengan kolom keempat, sama. Lalu untuk kolom yang kelima, berarti satunya apakah di atas atau di bawah? Di baris kedua? Bukan ya, di baris ketiga itu 1, 1. Nah, sampai di sini, data targetnya sudah berhasil kita isi. Berarti selanjutnya, karena kita sudah berhasil mengisi yang target dan juga data latih, berarti kita menginginkan bahwa nanti data latih ini, inputnya ini, yang kolom pertama misalkan, itu outputnya itu adalah ini. Nah, untuk mengetahuinya, maka di sini saya akan langsung menuju ke waktu trainingnya. Jadi di sini kita mulai mempraktekkan jaringan secara setiruannya. Ini akan saya hilangkan terlebih dahulu. Lalu ini saya clearkan kembali dengan perintah CLC. Kita masukkan perintahnya. Nah, dan saya akan menjelaskan codingannya. Jadi net1 ini adalah nama variabelnya. UFF ini adalah perintahnya, new fixed forward, dan juga min max data latih. Nah, ini tabel yang tadi kita kerjakan. Lalu yang 45 ini adalah ini prosesnya, neuronnya, 45 neuron.
Ya, 3 ini adalah outputnya. 1, 2, 3. Seperti itu. Lalu untuk yang net1 titik train param titik epoch ini, jadi yang dimasukkan ini adalah jika kita buka kembali data latih, ada kolomnya 1 sampai 6. Ini kita namakan dia satu putaran. Ya, satu putaran. Nilainya masih segini untuk inputnya. Yang kita inginkan dalam satu putaran, kalau bisa itu hasilnya seperti ini. Tapi jika memang hasilnya itu mustahil, outputnya itu tidak sesuai dengan yang ditargetnya, maka dia akan lanjut ke putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat, sampai sampai outputnya seperti target ini nanti. Nah, jadi jika ini saya tutup, ya kita kembali lagi. Jika epochnya ini saya masukkan 10.000, maka jika putarannya ini sampai 10.000 kali dan hasil outputnya tidak sesuai dengan targetnya, berarti artinya pemindaian gambarnya itu hanya bisa sampai segitu. Ya. Lalu untuk yang net1.trainParam.goal itu adalah tingkat kesalahannya. Jika saya buat 0,01 atau 0,1, artinya tingkat kesalahannya masih terlalu tinggi. Makanya kita coba kecilkan, kita minimalisir, jadi 0,0001 seperti ini. Titik ini adalah waktu perhitungan dimulai. Net1, data latih, target, ya. Lalu waktu training talk. Jadi talk ini adalah waktu dia berhenti. Nah, lalu saya akan jalankan. Nah, di sini kita menunggu terlebih dahulu. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Nah, sudah muncul ya neural networking trainingnya. Di sini kita lihat performance-nya ini masih belum selesai, ya, masih belum penuh, belum hijau. Artinya kita coba lagi, ya. Saya pastekan lagi codingannya seperti ini. Kita jalankan lagi. Nah, ya performance-nya ini sudah hijau, sudah selesai seperti ini. Setelah kita ininya sudah tercapai performance-nya, kita akan coba mengecek hasilnya. Berarti hasil sama dengan sim, ya, kurung buka net1, data latih, tabel data latih tadi. Jadi kita mau lihat nih gimana outputnya, ya. Kita coba enter. Nah, ini hasilnya. Nih, yang ini kolom yang pertama. Kita kan outputnya itu mau 100 ya, di kolom pertama ya. Saya buka lagi ya yang di target ini, kita lihat. Nah, kita mau 100. Sementara ini masih 0,9, 0,0, 0,0. Nah, bagaimana nih caranya supaya kita bisa mendapatkan hasil yang mendekati setidaknya? Itu adalah dengan cara saya akan pastekan lagi codingannya. Ini. Tapi untuk yang kesalahannya ini, yang di goalnya ini, kita coba kecilkan lagi, kita minimalisirkan lagi, ya. Kita tambahkan, coba nolnya itu kita tambahkan 3. 0, 0, 0. Nah, seperti ini. Kita enterkan. Nah, performance-nya tercapai, ya. Berarti mari kita coba lihat untuk hasilnya. Hasil sama dengan simulasi, artinya ya, itu net1, data latih. Enterkan. Nah, untuk hasilnya ini sudah mendekati, ya. Jadi kita bisa lihat yang kolom pertama, ini saya bandingkan dengan yang target tadi. 100, ini sudah 100, ini sudah 100. Tapi yang kolom ketiga dan keempatnya ini masih ada yang 0, 0,90, 0, 0,90, ya, belum 1. Nah, kolom yang ke-5 dan ke-6 itu sudah 0,0 sama 1, sudah 0, 0 sama 1. Nah, sampai di sini artinya output yang kita inginkan itu sudah tercapai, seperti itu ya, sudah sesuai. Nah, selanjutnya ini saya akan membuat satu lagi tabel, yaitu adalah tabel uji. Jadi langsung saja kita masuk ke codingannya seperti ini. Masih sama seperti menginput yang di tabel data latih, hanya saja untuk yang di tabel uji ini kita ganti dengan nama leci uji 1, dan tabelnya yang tadi data latih kita menjadikan nama tabel uji seperti ini. Lalu kita tekan enter. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang berikutnya juga saya akan masukkan leci uji 2 dan kita gantikan tabel uji 1 yang kolomnya ini kita jadikan kolom ke-2.
seperti ini. Lalu untuk yang berikutnya, semangka uji 1. Berarti kolom ketiga. Lalu berikutnya, semangka uji 2. Berarti kolom keempat. Berikutnya, sirsak uji 1. Berarti kolom kelima. Lalu yang terakhir adalah sirsak uji 2. Berarti kolom yang ke-6. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah gambar di data latih dengan gambar yang di tabel uji itu bisa sesuai. Ya, kita cek lagi hasilnya sama dengan simulasi. Dalam kurung net 1, koma. Nah, kita mau mengecek yang tabel uji, berarti tabel uji. Nah, kita enterkan. Nah, seperti ini. Ya, jadi yang di kolom pertama ini yang gambar leci uji 1 itu sesuai ya, 100. Ya, yang di kolom kedua itu leci uji 2 itu 100 juga. Di kolom 3 itu 0,09 ya, mendekati ya, hampir 1 ini. Tapi di kolom yang keempat ini ya, mestinya yang ini 1 ya. Tapi malah ini yang 1 ya. Jadi nanti kita akan cari tahu kenapa ini cuma 0,003 ya, tidak sampai mendekati 1. Lalu untuk yang di kolom keempat, lalu untuk yang di kolom kelima itu juga sesuai ya, 001 ya, untuk yang sirsak 1, sirsak uji 1. Lalu untuk yang nomor yang ke-6 ini, kolom ke-6, itu juga sesuai ya, untuk sirsak uji 2, 001. Nah, kita coba lihat yang di kolom yang ke-4 ini, kenapa 0,0003 ya. Nah, jika saya buka dari ininya, kita lihat yang semangka uji 2-nya ini ya, berarti yang untuk kolom keempat, saya akan open with pen-nya, kita mungkin ya, dari pen. Nah, jadi ternyata gambarnya ini untuk yang semangka uji 2 ya, itu ada background-nya. Jadi dia sulit untuk mengenali seperti itu. Jika kita bandingkan dengan yang semangka 2 ya, kita coba lihat, buka dengan pen. Nah, ini kan background-nya putih nih. Tuh. Seperti ini ya, berbeda. Jadi, sebisa mungkin gambar ini kurang lebih harus sama. Seperti itu. Saya akan masukkan semangka uji yang ketiganya. Di sini. Saya akan memasukkan codingannya. Ya, semangka uji 3 namanya. Ya. Kita pindah, jadi kita jadikan semangka uji 3 ini untuk mengisi yang kolom keempat. Ya, agar hasilnya lebih mendekati. Kita enterkan. Lalu kita cek hasilnya. Hasil sama dengan simulasinya. Net 1, tabel uji. Enter. Nah, ya bisa dilihat. Sudah mendekati nih. 0,98. Tadi kan itu 0,003. Ya, yang gambar pertama. Yang gambar semangka uji 2. Ya, yang tadi saya sudah hapus. Nih, kita lihat yang di semangka uji 2 ya. Kita open dengan paint. Nah, ini yang semangka uji 2. Lalu kalau untuk yang tadi semangka uji 3, kita lihat, kita openkan dengan pen juga. Nah, ya, ini lebih mendekati dengan semangka 2-nya. Nah, kita lihat. Open with pen. Nah, ini semangka yang 2. Lalu ini semangka uji 3-nya. Ya, lebih mendekati gambarannya. Nah, lebih mendekati seperti itu. Saya akan coba kita inputkan lagi ya. Jadi apel uji 1 ini akan saya gantikan terhadap leci uji 1. Jadi nanti di kolom 1 ini bukan lagi punya leci uji 1, tapi punya apel uji 1. Kita masukkan inputannya lagi. Seperti ini ya. Namanya apel uji 1 dan tabelnya di kolom pertama. Jadi ini saya mau membandingkan gambar leci dengan gambar apel. Apakah akan dinilai sama gitu ya. Enterkan. Dan kita cek hasilnya. Sama dengan simulasi net 1, tabel uji.
Kita enter kan. Nah, di sini bisa dilihat ya, jauh sekali ya. Tadi kan ini 100, sekarang menjadi 0,8. Ya, artinya memang gambarnya itu belum sama seperti itu. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa input yang tadi kita sudah masukkan dengan outputnya itu sudah sesuai, sudah mencapai target. Ya, seperti ini. 100, 100, 0,09, 0,09, 001, 001. Maka dari itu sudah selesai contoh dari jaringan syaraf tiruan yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.